mahasiswa Unipar Jember. Di video kali ini, saya akan membahas memahami kasus sosial anak berkebutuhan khusus dan cara mengatasinya. Video ini untuk memenuhi tugas kuliah pembelajaran sosial anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Bapak Ardiansa Panji Utama, SPD MPD. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas materi. Di sini ada dua materi, yaitu yang pertama ada masalah sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang terlambat atau mengalami gangguan terhadap perkembangannya. Bisa diartikan juga sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelijensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Istilah lainnya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam berpendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda pada anak seperti umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam pembelajaran dan perkembangan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing seorang anak. Permasalahan anak berkebutuhan khusus makin banyak seiring dengan bertambahnya tekanan dari lingkungan sosial anak yang bersangkutan. Terus anak ini akan mengalami keterbatasan karena ada salah satu cara pandang yang salah terhadap masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan sebuah masalah sosial terhadap anak yang memiliki berkebutuhan khusus adalah masyarakat itu sendiri yang membuat tekanan dan memberikan keterbatasan terhadap anak berkebutuhan khusus. Selama ini, pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan atau memiliki banyak keterbatasan fisik ataupun mentalnya. Pemahaman masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus itu selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena adanya budaya yang masih melekat di masyarakat tersebut. Contohnya, kebanyakan keluarga yang berstigma bahwa apabila memiliki anak disabilitas atau berkebutuhan khusus adalah suatu aib keluarga, sehingga anak mereka diasingkan di dalam rumah, tidak diberikan sosialisasi terhadap masyarakat, tidak diberikan lingkungan yang nyaman terhadap masyarakat, tidak diberikan pengetahuan di dunia luar bagaimana dengan masyarakat yang baik, dan tidak diberikan pendidikan yang layak. Maka dari itu dapat menyebabkan seorang anak berkebutuhan khusus ini mengalami dampak negatif dalam psikisnya. Yang kita masuk materi yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mencegah permasalahan sosial pada anak berkebutuhan khusus adalah diberikan pendidikan yang khusus, ibaratnya seperti pendidikan inklusi atau disekolahkan di lembaga SLB, kemudian diberikan
pendidikan secara khusus agar mereka mampu untuk belajar sosialisasi, belajar untuk akademiknya itu dengan teman sebaya atau seumuran dengan mereka. Di dalam pendidikan khusus ini ada karena layanan sekolah harus ditekankan untuk semua siswa tanpa adanya perbedaan atau membedakan siswa dari siswa yang normal atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus ini ya. Siswa di dalam lingkungan ini tidak boleh membedakan perbedaan sosial, emosional, kultural, ataupun bahasa. Tujuan dari bentuknya pendidikan khusus ini adalah untuk meredam dampak negatif yang sudah ada di stigma masyarakat. Pendidikan khusus ini belum bisa maksimal dilakukan karena untuk melakukan pendidikan khusus ini di sekolah formal atau di lembaga membutuhkan banyak sekali persiapan serta fasilitas untuk mengingat anak tersebut untuk berkembang. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini maka dikhususkan harus difasilitasi. Misalnya untuk tunarungu harus difasilitasi adalah guru tunabicara agar mereka lebih terlatih. Kemudian untuk anak autis, misalnya dia membutuhkan guru terapi autis karena untuk untuk meredam emosi dan lain-lain. Kemudian anak tunadaksa, dia membutuhkan terapis untuk kebutuhan dirinya sendiri, seperti siswa berkebutuhan khusus misalnya harus diterapi untuk bisa berjalan meskipun berjalannya kurang maksimal. Jadi anak berkebutuhan khusus ini harus terfasilitasi dengan baik dan bisa akses sesuai kebutuhan mereka, seperti ruang kelas yang harus memadai, toilet khusus untuk tunadaksa dan sebagainya, serta tenaga pendidik yang sudah mampu di bidangnya. Kebanyakan kendala itu yang membuat sekolah atau lembaga itu berpikir dalam menjalankan pendidikan yang lebih dikhususkan di lembaga mereka. Solusi selanjutnya itu anak berkebutuhan khusus ini bisa disekolahkan di lembaga SLB yang sudah bernotaben memiliki guru atau tenaga pendidik yang sudah benar-benar memahami tentang anak berkebutuhan khusus. Misalnya memiliki tenaga ahli untuk tunagrahita, tenaga ahli untuk tunadaksa, tenaga ahli untuk tunarungu, agar seorang anak ini fasilitasnya lebih terpenuhi dan bisa merasakan pendidikan yang lebih baik. Untuk anak berkebutuhan khusus ini kalau di SLB ini lebih disarankan lebih ke vokasi. Untuk vokasi anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus? Tujuannya untuk anak-anak ini kedepannya memiliki kehidupan yang lebih baik. Misalnya anak ini dibekali menjahit. Tujuannya untuk anak ini kedepannya bisa menjahit, untuk bisa membantu segi ekonomi juga. Kemudian yang kedua, misalnya di bidang tata boga, seorang anak ini bisa membuat makanan kemudian untuk dijual lagi. Tujuannya seperti itu, diadakan vokasi di SLB dan lebih ditekankan lagi di SLB. Oke, kesimpulan dari video kali ini yaitu masalah utama dari masalah sosial bagi anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus adalah kurangnya pengenalan dan pengetahuan pendidikan masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama pada anak seperti umumnya, dan harus mendapatkan layanan pendidikan yang harus didapatkan secara layak, secara baik di lingkungan ataupun di kehidupan seorang anak berkebutuhan khusus ini. Anak-anak ini wajib diberikan pendidikan yang baik, kemudian diberikan kenyamanan, diberikan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.